Worldwide Production present. Setelah Musa beranjak dewasa, ia pun menjadi putra mahkota. Dengan mudah ia dapat menikmati semua kemewahan yang ada di istana. Akan tetapi semakin beranjak dewasa, Musa semakin sadar dengan perilaku ayah angkatnya yang sangat kejam. Raja Fir'aun selalu menindas rakyatnya, bahkan berlaku sangat tidak adil terhadap rakyatnya. Ia memperlakukan rakyatnya sebagai budak. Pada saat itu Musa merasa semakin sedih setelah mengetahui bahwa ia adalah orang Bani Israel. Ia ingin sekali melawan Fir'aun, akan tetapi juga ia merasakan kebimbangan karena Fir'aun telah merawat dan membesarkannya dari kecil. Haruskah aku membela Bani Israel dan menentang ayah angkatku sendiri? Tapi Allah telah menetapkan bahwa Musa adalah utusannya yang kelak akan menyelamatkan kaum Bani Israel. Musa ditugaskan untuk mengingatkan Fir'aun atas kezoliman yang ia lakukan dan mengajak Fir'aun kembali ke jalan yang benar. Namun Musa merasa lidahnya kaku, tidak lancar berbicara ketika berhadapan dengan ayah angkatnya itu. Kemudian Musa mengajak Harun. Ia adalah saudaranya dan lebih fasih dan lancar dalam berbicara. Oleh karena itu, Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah agar Harun menjadi pendampingnya yang akan menemaninya berdakwah kepada Fir'aun. Kemudian mereka berdua pun pergi bersama-sama menghadap Fir'aun. Apa? Berani-beraninya kalian mengingatkanku? Tidak tahukah kalian bahwa aku ini adalah Tuhan kalian? Tidak, Allah lah Tuhanku yang sebenar-benarnya, pemilik langit dan bumi. Kepadanya lah kita harus menyembah. Mendengar jawaban Nabi Musa alaihissalam, Fir'aun semakin marah. Fir'aun kemudian menantang Musa untuk adu kesaktian melawan para penyihir sakti andalannya. Hai Musa, pertandingan itu akan menunjukkan bahwa kau hanyalah pembohong besar. Orang-orangku pasti akan dengan mudah mengalahkanmu. Hari adu kesaktian pun tiba. Arena pertandingan tampak begitu ramai. Banyak orang ingin melihat secara langsung pertandingan tersebut. Mereka juga ingin membuktikan apakah Nabi Musa alaihissalam benar-benar utusan Allah dan bisa mengalahkan para penyihir Fir'aun. Suasana menjadi sangat tegang saat pertandingan dimulai. Sebagian besar penonton berlari menjauhi lapangan pada saat tali-tali yang dilemparkan tukang sihir Fir'aun berubah menjadi ular berbisa dan juga ganas. Ular-ular itu pun menggeliat seolah ingin memangsa semua yang ada di sana. Hei Musa, tunjukkan kesaktianmu! Tidak dipungkiri bahwa Nabi Musa alaihissalam sebenarnya juga merasa takut. Akan tetapi dalam kekhawatiran dan ketakutannya, Allah memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk melemparkan tongkatnya ke tengah lapangan. Semua orang yang ada di sana kaget dan terbelalak, tidak percaya melihat tongkat yang dilempar Nabi Musa alaihissalam berubah menjadi ular raksasa yang mampu melahap ular-ular para penyihir Fir'aun tanpa sisa. Melihat hal tersebut, para penyihir Fir'aun langsung bersujud di kaki Nabi Musa alaihissalam dan mereka pun mengaku kalah. Mereka juga akhirnya mengakui bahwa Nabi Musa adalah nabi dan rasul utusan Allah.
Tetapi berbeda dengan Fir'aun. Ia tidak bisa menerima kekalahan itu. Ia justru semakin murka mengetahui para penyihirnya mengkhianatinya dan menjadi pengikut setia Nabi Musa alaihissalam. Sungguh tak tahu diri dan tak tahu diuntung. Tangkap mereka dan bawa ke hadapan. Para penyihir Fir'aun itu pun ditangkap. Kemudian Fir'aun menghukum dan menyiksa mereka hingga meninggal di hadapan banyak orang. Walaupun demikian, sebagian besar orang sadar bahwa Fir'aun memang hanyalah manusia biasa dan bukan Tuhan yang harus disembah. Dan semakin banyak orang pula yang menjadi pengikut Nabi Musa alaihi salam. Sejak kekalahan itu, kemarahan Fir'aun semakin memuncak. Di berbagai tempat terlihat prajurit Fir'aun menyiksa orang-orang Bani Israel secara kejam. Kemudian Nabi Musa alaihissalam mendapat perintah dari Allah untuk membawa seluruh rakyat Bani Israel pergi dari Mesir menuju tanah Kan'an. Kan'an adalah asal leluhur Bani Israel yang berada di sebelah timur Mesir. Rencana besar itu pun disampaikan secara sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh Raja Fir'aun. Saat yang ditunggu pun tiba. Harun membawa lebih dari 500 juta orang Bani Israel keluar dari Mesir. 500 juta manusia bukanlah jumlah yang kecil. Kepergian orang sebanyak itu pastinya akan dengan mudah diketahui oleh Fir'aun dan para pasukannya. Wahai Musa, Firaun dan pasukannya berhasil menyusul kita. Lihatlah di sana, begitu banyak jumlah mereka. Akankah hidup kita berakhir di tepi Laut Merah ini? Atau kita akan dibawa ke Mesir dan dihukum di sana? Pada saat itu, Nabi Musa alaihissalam dan orang-orang Bani Israel berada di tepi Laut Merah, laut yang memisahkan daratan Afrika dan juga Asia. Mereka terjebak karena di depan mereka adalah lautan, sementara di belakang mereka dari kejauhan terlihat Fir'aun dan pasukannya. Dalam situasi tersebut, Nabi Musa alaihissalam sempat kebingungan. Tidak ada pilihan lain selain menyeberangi lautan itu. Akan tetapi apakah itu mungkin beliau lakukan? Bagaimana mereka bisa menyeberang? Sedangkan laut yang ada di hadapan mereka sedang pasang. Nabi Musa alaihissalam lalu berdoa, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Musa alaihissalam memukulkan tongkatnya ke lautan. Seketika Laut Merah terbelah menjadi dua, membentuk jalan di antara kedua lautan itu. Nabi Musa alaihissalam dan orang-orang Bani Israel pun segera melintasi jalan tersebut. Ayo cepat, cepat. Akan tetapi Fir'aun dan pasukannya ternyata juga berhasil mengikuti Nabi Musa alaihissalam bersama para pengikutnya melintasi jalan itu. Ketika kaum Bani Israel telah berhasil menyeberang ke daratan, Laut Merah kembali seperti semula. Jalanan yang baru saja mereka lewati itu pun tertutup. Gelombang besar lautan dengan cepat menggulung. Fir'aun dan pasukannya pun mati tenggelam di dasar laut tersebut. Pada saat itulah Allah telah mengakhiri kekejaman dan kezoliman Fir'aun di muka bumi.